Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya John Christopher Manasya akan menerangkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia. Dengan burung Garuda sebagai lambangnya, Pancasila dalam bahasa Sanskerta artinya yakni panca yang berarti 5, lalu sila yang berarti prinsip, asas dari kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan juga penyelenggaraan pemerintah itu harus mencerminkan nilai-nilai yang tekun yang terdapat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara. Harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Serta etimologis istilah dasar negara identik dengan norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara, serta terminologis dasar negara dapat diartikan sebagai landasan sumber-sumber segala sumber hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dengan demikian, dasar negara merupakan satu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita-cita hukum bagi tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan timbal balik, yaitu secara formal dan material. Yang pertama yaitu hubungan Pancasila dan UUD 1945 secara formal. Yang pertama, ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat yang merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Yang kedua, ada pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, selain sebagai mukadimah pembukaan UUD 1945, memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada barang tubuh UUD 1945, tapi justru menjadi sumbernya. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai pokok kaedah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Yang terakhir, Pancasila adalah inti dari pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap tidak dapat diubah dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan Pancasila dan UUD 1945 secara material. Sebagian dari dua, yang pertama yaitu berdasarkan kronologi sejarahnya. Materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaedah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya.
Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pertama, pokok pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat Pancasila dengan batang tubuh UUD Negara Republik tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD Negara Republik tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi 4, yaitu sesuai dengan penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pokok pikiran pertama berhentikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas kesatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, memberhentikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Maksudnya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, pokok pikirannya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua yaitu merupakan causa finalis dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan.
Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan pokok pikiran ketiga, mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan. Pokok pikiran terakhir, pokok pikiran keempat, menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan pendidikan. Terbagi menjadi 5, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik, yang kedua implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, yang ketiga implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang keempat implementasi Pancasila dalam bidang budaya, yang kelima implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, perkembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia yang pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan bagian dari subjek negara. Maka dari itu, kehidupan politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik negara pada proses reformasi harus mendasar pada moralitas seperti halnya nilai-nilai terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam esensinya, sehingga beberapa bidang politik yang selalu menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil harus segera diakhiri. Pada bidang politik ini, nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan menyebarkan isu law politik dengan berita hoax atau tidak benar. Maksudnya itu kita tidak mudah terikut dengan penyebaran berita-berita hoax. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi di Indonesia harus berdasar dan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan dari suatu bangsa dapat dilihat dari sumber daya ekonomi masyarakatnya. Asas ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencakup sila ketuhanan yang Maha Esa, yakni mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga,
Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan dari kesatuan negara Republik Indonesia, dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai macam ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengembangan sosial budaya pada masa ini perlu mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar negara, yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada prinsipnya, Pancasila bersifat humanistik, yang berarti Pancasila berdasar pada nilai yang sumbernya berasal dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara saling menjaga dan menghargai serta mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia. Implementasi terakhir yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Pada dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat. Seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Hal ini dapat mendorong siswa ataupun mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan dan membanggakan negeri tercinta kelak. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan kepada negaranya sendiri serta bangga menjadi anak Indonesia. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata atau kemungkinan salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.